Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci dan alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, yang beriman kepada Kristus, patut kita sadari bersama bahwa sejak kita menerima sakramen baptis, kita semua menerima tugas dan perutusan yang sama dari Yesus Kristus, yakni mewartakan kabar baik kerajaan Allah kepada seluruh dunia. Tugas perutusan ini semata-mata demi terwujudnya keselamatan pribadi-pribadi, melainkan menyangkut kedamaian dan keselamatan semua orang. Tugas dan perutusan ini bukan saja dimulai pada masa kita saat ini, melainkan Yesus sendiri telah memulainya melalui perutusan para murid untuk mewartakan kabar baik kerajaan Allah kepada semua bangsa. Melalui sabdanya, Yesus mengingatkan kepada para murid dan barangkali juga kepada kita agar kiranya dalam tugas pewartaan ini jangan mencemaskan hal-hal yang bersifat duniawi atau bahkan penolakan. Karena Dia sendirilah yang akan mendampingi dengan Roh-Nya dalam tugas pelayanan ini. Yesus meyakinkan para murid dan juga kita bahwa segala sesuatu yang baik dan kita taburkan dalam tugas perutusan ini, kelak kita akan memperolehnya. Asalkan kita mau semuanya setia, terbuka untuk menerima cintanya,
dan saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Bahwasanya tugas perutusan ini sejatinya menyangkut keselamatan dan kedamaian untuk semua umat manusia. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, berkat tugas perutusan yang telah diajarkan oleh Yesus inilah yang diteladankan oleh Santo Barnabas Rasul yang kita peringati hari ini. Ia memberitakan kabar baik kerajaan Allah melalui kata dan karya, serta membawa banyak orang untuk semakin mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus. Dalam semangat ketulusan dan kerendahan hatinya untuk mewartakan kebaikan Kristus kepada jemaatnya pada zaman itu, serentak menjadi motivasi dan dorongan bagi kita semua untuk tidak lelah bahkan takut dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, kiranya dengan teladan dan dengan semangat pelayanan yang telah dipercayakan oleh Yesus kepada kita semua, karena rahmat pembaptisan yang telah kita terima dan teladan Santo Barnabas serta para rasul, semakin mendorong kita untuk pergi dan mewartakan kabar baik kerajaan Allah melalui kata dan karya, baik dalam keluarga, komunitas, gereja, maupun masyarakat yang berada di sekitar kita. Semoga kita mampu menjadi Rasul Yesus, perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang maha murah dan maha baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Kiranya dengan berkat itu juga kami semua dimampukan untuk setia dan bersukacita dalam mewartakan kabar baik kerajaan Allah yang sudah diteladankan oleh Putramu Tuhan kami Yesus Kristus dalam diri para rasul, khususnya Santo Barnabas, sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.